Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Staf pengelola museum itu memang mempunyai kewajiban untuk menyiapkan museum dengan berbagai sarana, ya, fasilitas, dan juga program-program kegiatan. Nah, jadi tentu saja staf pengelola museum itu harus banyak melakukan perencanaan-perencanaan kegiatan yang bisa melibatkan publik atau khususnya para pelajar yang memang memerlukan museum sebagai objek pembelajaran. Nah, sehingga dengan cara itu maka akan hadirlah, ya, masyarakat terutama para pelajar untuk berduyun-duyun menuju ke museum. Jadi museum itu jangan menganggap hal-hal yang sepele, hal-hal yang dianggap tidak penting untuk disiapkan. Jadi misalnya disiapkan sarana yang serba bersih, ya. Jadi pengunjung museum tentu akan lebih senang ketika mendatangi museum dalam keadaan bersih dan terawat. Nah, kemudian juga museum harus disiapkan misalnya tempat yang mungkin dipakai untuk semacam pojok, ya, untuk beristirahat dan mungkin juga untuk berdiskusi dengan teman-temannya, ya, atau juga kamar mandi dan WC itu, ya. Jadi seringkali museum tidak memperhatikan kebutuhan itu karena ketika orang sedang asik dengan melihat benda-benda bersejarah di museum, maka seringkali mereka tiba-tiba serasa ingin, ya, katakanlah ke kamar mandi untuk buang air kecil misalnya. Nah, tentu saja eh, kamar mandi atau WC tidak harus diletakkan di luar yang jauh dari dalam museum itu. Jadi kalau kita berkunjung ke museumnya Memorial Soeharto di Taman Mini, yaitu Museum Purna Karya Bakti Pertiwi, maka pada tahun 2091, ya, 93. Jadi pada tahun 1993, sepanjang saya berkunjung ke museum, maka museum itu, ya, Purna Karya Bakti Pertiwi, museumnya Pak Harto yang berisi mengenai cindera mata, maka museum itu bisa saya katakan sebagai museum yang paling mewah, terutama untuk melayani publik ke kamar kecil. Jadi kamar kecilnya sangat-sangat bersih dan sangat terpelihara. Nah, padahal bangsa Indonesia itu yang paling menonjol kejorokannya itulah di ruang yang disebut kamar mandi atau rest area. Nah, jadi rest area sangat dibutuhkan di dalam sebuah museum. Jadi tidak boleh dianggap sebagai hal yang ringan, tetapi sangat penting. Nah, kemudian juga perlu diperhatikan program-program kegiatan yang menonjolkan itu, ya. Jadi program-programnya ini bisa melakukan pameran, ya, exhibition, terutama dengan tema-tema tertentu. Misalnya pada bulan Sumpah Pemuda, misalnya bulan Oktober ada pameran yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Kemudian ada lagi bulan yang berkaitan dengan Budi Utomo. Nah, kemudian pada masa kemerdekaan ada tema kemerdekaan. Jadi dengan tema-tema yang banyak gitu, ya, dalam koleksi museum itu tentu saja publik akan merasa terpancing, ya, untuk mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh museum. Bahkan mungkin perlu ada lomba-lomba yang berkaitan dengan bagaimana, ya, masyarakat misalnya untuk menyumbangkan benda-benda museum koleksinya kepada museum.
Jadi ada kesadaran untuk menyerahkan benda-benda bersejarah yang dimilikinya agar bisa menambah koleksi museum. Jadi kita menggunakan cara yang apa? Mendidik terutama bagi masyarakat dengan menyelenggarakan misalnya sayembara atau lomba-lomba tertentu yang berkaitan dengan aktivitas museum. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.